Halo teman-teman semua, what's up? Apa kabar hari ini? Gue harap sih teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama gue Shima, gue merupakan mahasiswi teknik kimia di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini gue bakal membawakan materi yang sangat menarik, yang sangat berkorelasi, sangat berkaitan dengan apa yang kita alami sekarang. Ralat, apa yang seluruh dunia alami sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Gimana nih perasaan teman-teman ketika mendengar pandemi COVID-19? Apakah ada perasaan sebal? Atau ada perasaan kurang nyaman? Teman-teman tahu jawabannya sendiri. Apa sih Shim kira-kira yang bakal dibahas dari masa pandemi ini? Gue dikasih tema tentang kesehatan di masa pandemi. Tapi kayaknya gue bakal lebih fokus ke kesehatan mental di masa pandemi. Kira-kira pandemi ini berpengaruh gak ya ke kesehatan mental kita? Ke kesehatan mental gue atau teman-teman semua? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelum ke kesehatan mentalnya, kita bakal tahu nih secara general apa sih coronavirus itu, apa sih pandemi coronavirus itu. Nih gue bakal kasih tahu. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Wuhan, China. Virus ini masuk ke Indonesia pada akhir Januari 2019. COVID-19 dapat menyebabkan penyakit pernapasan, hingga dampak terparahnya adalah kematian. Indonesia sendiri per bulan Desember 2020, menurut data statistik kesehatan, memiliki 550.000 kasus, 459.000 orang sembuh, dan 17.199 orang meninggal dunia. Untuk mencegah penyebaran virus yang semakin masif, pemerintah menetapkan prosedur baru, menetapkan protokol kesehatan baru bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat luas, yaitu dengan menetapkan work from home atau bekerja dari rumah, study from home atau belajar dari rumah, dan untuk masyarakat segalanya dari rumah, sebagai cara berdamai dengan COVID-19. Untuk lingkungan sosial sendiri yang kita alami saat ini, yang teman-teman alami saat ini, kita diharuskan untuk memakai masker, kita diharuskan untuk social distancing, physical distancing, harus selalu mencuci tangan setiap kali kita bepergian. Itu merupakan prosedur baru, protokol baru, di mana kita sama-sama menjaga diri kita dari virus dan menjaga orang lain di sekitar kita dari virus itu sendiri. Hal itu merupakan langkah yang baik dan tepat teman-teman ketika teman-teman melakukan protokol kesehatan dengan benar dan baik. Karena kita menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, kemudian kita menjaga negara kita dari dampak yang lebih parah. Itu pun bisa menjadi salah satu bela negara. Pertanyaannya, apakah prosedur dan protokol kesehatan baru itu bisa berdampak pada kesehatan mental? Jawabannya, ya. Mengapa? Karena bekerja dari rumah, belajar dari rumah, segalanya yang harus dari rumah, mengharuskan setiap individu, mengharuskan kita untuk melakukan segalanya dari rumah. Hal ini membuat komunikasi bersama teman, bersama rekan kerja menjadi terhambat. Ditambah jikalau ada dari teman-teman yang penggunaan teknologinya belum maksimal, belum bisa menggunakan teknologi seperti platform Zoom, Google Meet, Teams, maka situasi ini secara tidak langsung memaksakan kita menjadi kaum individualis. Dari individualis, kita akan cenderung mudah merasa kesepian dan memiliki rasa kesendirian. Hal itu dapat menimbulkan energi negatif yang nantinya akan menekan diri dan mengganggu kesehatan mental jika dibiarkan berlarut-larut. Lalu, apakah benar itu terjadi di masyarakat?
di diri teman-teman semua. Teman-teman tahu jawabannya yang tepat seperti apa. Tapi untuk pengalaman di lingkungan saya sendiri, di lingkungan gue sendiri, gue memiliki teman yang benar dikatakan bahwa dia memiliki sedikit gangguan ketika pandemi COVID-19 ini. Dia bilang sama gue bahwa, Shim, selama pandemi gue di rumah, gue menjadi semakin introvert, gue semakin tidak bergairah untuk hidup, gue semakin merasa ketakutan. Dan itu cukup mengganggu dia sampai saat ini. Lalu, gimana sih caranya agar di masa pandemi kesehatan, mental kita tetap terjaga? Pertanyaannya sebenarnya mudah, teman-teman. Ketika kita ingin sehat berawal dari diri kita sendiri. Tipsnya dan triknya, semua tergantung dari diri kita sendiri. Segala hal yang berkaitan dengan diri sendiri, maka diri sendirilah yang harus memulainya. Caranya mudah kok. Kuncinya adalah diri kita sendiri memahami, menyadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini, protokol kesehatan yang kita lakukan saat ini, dan prosedur baru yang kita lakukan saat ini merupakan langkah yang tepat. Entah langkah pemerintah yang tepat atau langkah diri kita yang tepat untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dan menyadari bahwa yang segalanya dari rumah ini bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi, bukan berarti kita tidak bisa produktif, bukan berarti kita akan selalu sendiri. Di tengah pandemi COVID-19 ini akan ada banyak hal yang berubah, dari offline menjadi online. Dan semuanya dilakukan dengan adaptasi. Contohnya, dari belajar aja deh, dari studi yang asalnya kita ke sekolah, kemudian penyesuaian dan adaptasinya adalah kita online. Misalnya nih yang mahasiswa rasakan, yang gue rasakan dan mahasiswa rasakan, kita sama-sama kenal namanya PJJ. Yang asalnya harus ngampus nih tiap hari, tiba-tiba kita harus ngampus, kita harus belajarnya dari depan laptop. Dari rumah masing-masing di depan laptop, pakai platform Zoom, pakai platform Microsoft Teams. Itu semua adalah penyesuaian dan adaptasinya nih teman-teman. Kita tetap bisa melakukan belajar, kita tetap bisa memenuhi SKS untuk mahasiswa, tapi dengan penyesuaian, tapi dengan cara-cara baru yang kita sendiri mengalaminya. Lalu, untuk diri kita sendiri nih, tadi kan gue bilang bahwa segalanya itu dimulai dari diri sendiri ya. Ketika kita ingin sehat, kita dimulai dari diri kita sendiri. Apakah memang benar kita ingin sehat? Apakah kita benar-benar ingin menjaga kesehatan mental selama pandemi? Ada kok nih, gue bakal ngasih tips cara menjaga kesehatan mental selama pandemi. Dan 10 Oktober kemarin kan kita merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day. Menurut WHO nih, kesehatan mental ini bisa dijaga loh dengan yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi ini bisa sangat membantu dalam mengurangi energi negatif dan pemikiran yang negatif, mengurangi gejala depresi pun. Contohnya kalau misalnya kita makan coklat, mood kita bakal naik lebih baik. Yang kedua, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ini sebenarnya menurut gue ya, salah satu keuntungan dari adanya offline, pembelajaran offline di mana kita bisa melakukan segala hal di satu tempat. Contohnya kalau untuk gue meluangkan waktu sendiri, gue biasanya nulis karena hobi gue nulis. Atau teman-teman semua bisa melakukan hobi teman-teman masing-masing dan itu kan waktunya lebih fleksibel ya. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan kerabat.
Tentu, komunikasi masih tetap bisa dilakukan tapi dengan penyesuaian. Sekarang kita nggak bisa ketemu nih secara offline, kita nggak bisa nongkrong bareng, tapi kita masih bisa kok Zooman, kita masih bisa menggunakan Microsoft Teams atau pakai Google Teams atau video call WhatsApp atau video call lain. Semuanya bisa. Media sosial bertebaran dan banyak banget alternatif kita untuk berkomunikasi. Yang keempat, bijak dalam memilih informasi. Di masa saat ini kita banyak banget memperoleh informasi. Di internet kita bisa menemukan banyak informasi. Tapi di sini bagaimana cara kita bijak memilih informasi adalah dengan menjaga atau mengatur mindset kita. Ketika kita memperoleh informasi dan kita langsung memasukkan itu ke dalam pemikiran kita, jikalau itu informasinya buruk, kita langsung masukin, mindset kita pun akan menjadi buruk. Mindset akan berpengaruh pada kesehatan, entah itu kesehatan mental atau kesehatan fisik. Dengan kita mengatur, dengan kita menyaring informasi-informasi dari luar, dengan kita bijak untuk memilih informasi, itu akan menjaga mindset kita untuk tetap stabil, untuk tetap terjaga, untuk tetap sehat. Kemudian kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita pun akan terjaga. So teman-teman, itu aja sih yang mau gue sampaikan. Semoga teman-teman terus dalam keadaan yang sehat, terus melakukan protokol yang benar dan baik. Sekali lagi, ketika kita ingin mempengaruhi diri kita untuk selalu sehat dan selalu baik adalah dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur mindset, bagaimana kita mengatur berbagai informasi, bagaimana kita menjaga makanan kita yang bergizi. So, teman-teman bisa melakukan itu dari rumah dan percaya bahwa sehat itu dimulai dari diri sendiri. Dan selamat menikmati adaptasi barunya, selamat menikmati pembelajaran jarak jauhnya, selamat menikmati bekerja dari rumahnya buat teman-teman semua. Terima kasih, gue Shima. Bye-bye.